Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binuril Fadli, NIM 0494759982. Kali ini saya akan melakukan praktikum 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, untuk soalnya itu Anda diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki fungsi untuk menginput menu restoran, untuk pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan. Oke, kita langsung ke source code-nya. Di source code ini ada 3 kelas, yaitu kelas menu, kelas pesanan, dan kelas main. Untuk kelas menu, ini ada beberapa variabel nama menu, tipe datanya string, untuk harga, tipe datanya double, kategori, tipe datanya string. Kemudian di sini juga ada metode untuk bikin objek menu. Kemudian untuk kelas pesanan, dia ada 4 variabel untuk jadiin atribut objek pesanan nantinya. Dan ini untuk jumlah pesanan tipe datanya integer ya. Kemudian untuk kelas main, kita langsung ke ada beberapa metode ya ini. Kita ke metode main. Metode main untuk program utamanya ya. Ketika program ini dijalanin, dia akan mencetak daftar menu. Untuk menu yang pertama itu namanya diambil di array makanan indeks 0, kemudian harganya di array makanan indeks 0 juga tentunya. Nah, ini diambil dari array yang udah didefinisikan di atas ini. Nah, ini ada array makanan, tipenya menu. Array makanan ini menyimpan objek menu. Di array makanan ada 4 menu, ada 4 objek menu. Namanya ini, harganya sekian, tipe kategorinya makanan. Kemudian di array minuman juga ada objek menu yang namanya es teh, jeruk, kopi, dan air mineral. Harga dan ini harga-harganya, ini untuk kategorinya minuman. Kemudian setelah mencetak daftar menu, program ini akan memberikan nilai pada objek pesanan 1. Objek pesanan 1 ini sebelumnya sudah didefinisikan di atas, tapi belum diberi nilai. Objek pesanan 1 ini dia tipenya pesanan. Objek pesanan 1. Pesanan 1 ini diberi nilai dengan cara manggil metode input pesanan. Input pesanan ini dia ada 2 parameter scanner dan parameter menu ke. Ini untuk 1 jadi diberi nilai 1. Untuk metode input pesanan ini ada di atas, input pesanan. Dia input pesanan metode ini akan ngeprint di layar untuk menginstruksikan pengguna sistem untuk menginputkan pesanannya. Tuh. Inputan dari pengguna itu diberi nama pemesanan, variabelnya, tipe datanya string. Kemudian pemesanan ini, nah, kemudian setelah itu metode ini bikin objek part, objek ini dia string, dia array, tipenya string. Isinya itu pemesanan yang displit oleh karakter sama dengan spasi. Seperti ini ya. Setelah itu metode input pesanan dia mengembalikan nilai berupa dia manggil metode buat pesanan. Buat pesanan ini dia minta 2 parameter. Nah, diisilah dengan part indeks 0. Part indeks 0 ini dia nama menunya yang udah ditrim. Nah, kemudian untuk parameter yang kedua itu quantity pesanan yang udah ditrim kemudian diubah jadi integer. Nah, kemudian metode pesanan ini dia akan nyocokin dengan array yang ada di atas, array daftar makanan, array makanan dan minuman. Nah, dia akan nyocokin jika nama pesanan parameter 1 ini dia equals dengan nama menu yang ada di array makanan indeks 0, dia akan mengeksekusi ini, memberikan nilai kepada nama pesanan kelas menu dengan nilai nama menu yang ada di array makanan indeks 0. Kemudian harga per item itu diambil dari harga yang ada di array makanan indeks 0. Kemudian memberikan nilai juga pada total harga item yang dinilai harga yang diambil dari array makanan indeks 0 yang dikalikan dengan jumlah pesanan. Jumlah pesanan itu parameter yang kedua ya. Kemudian dia akan mengembalikan nilai, ya kalau nggak sama dia akan ngecek ke sini ya. Kemudian dia akan mengembalikan berupa
objek pesanan, mengembalikan nilai berupa objek pesanan. Nih. Kemudian setelah membuat pesanan, setelah membuat pesanan, oh ya, ini setelah itu selesai ya, setelah bikin ini kan, dikembalikanlah objek pesanan untuk mengisi pesanan satu. Nah, kemudian setelah pesanan satu diberi nilai, ya program ini lanjut ke struktur if percabangan, ya percabangan. If ini akan manggil metode tanyain. Metode tanyain ini isinya ini ya, metode tanyain, dia akan nyetak ke layar berupa mau pesan menu berikutnya, berikan pertanyaan kepada pengguna program. Jika iya, jawabannya iya, yaitu jawaban dari pengguna disimpan di variabel jawab. Kemudian jawab ini akan kemudian ini, kalau misal pengguna masukin iya di equals dengan iya, dia akan mengembalikan nilai true. Nah, jadi tanyain ini akan mengembalikan nilai true. Nilai true ini dimasukin ke if-nya ini. Nah, jika true, di not, jadi false, jadi ini dilewatin. Cetak struk ini dilewatin, kemudian lanjut ke pesanan selanjutnya, pesanan 2. Begitu juga sampai ke pesanan 4. Nah, tetapi jika selain iya, itu mengembalikan nilai not, mengembalikan nilai false, false di not jadi true, true, makanya ini dieksekusi. Nah, kalau dieksekusi, dia akan nyetak struk. Nah, nyetak struk ini, dia ada di sini metodenya, saya panggil metode cetak struk. Terus cetak struk ini di sini. Metode cetak struk ini sekaligus untuk memproses perhitungan biaya yang akan dibayar. Nah, di cetak struk ini, dia akan menjelaskan total biaya pemesanan. Jika pesanan satu ada isinya, maka total harga pesanan, yaitu pesanan satu, total harga di pesanan satu. Nah, kemudian jika pesanan dua ada isinya, maka total harga pesanan diberi nilai, total harga pesanan sebelumnya ini ditambahin total harga di pesanan 2, begitu terus sampai ke pesanan keempat. Kemudian jika total harga pesanan lebih dari 50.000, pengguna program akan mendapatkan minuman gratis. Nah, ini akan nyetak di layar untuk memasukkan minuman gratisnya. Kemudian metode cetak struk baru akan mulai nyetak struknya di layar. Kemudian ini ya, jika pesan satu ada isinya, ada objeknya, ada isinya, dia akan nyetak nama pesanan, terus nyetak harga per itemnya, terus nyetak jumlah pesanannya, kuantiti pesanannya, kemudian akan nyetak juga total harga untuk item tersebut. Begitu terus untuk pesanan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian akan nyetak total biaya pemesanan. Setelah itu, jika total biaya pemesanannya lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Nah, ini ya, jika total harga akhir lebih dari 100, maka ini akan dieksekusi. Total harga akhir itu didiskon. Ini ya perhitungannya. Total harga akhir sama dengan total harga akhir dikurangi dengan total harga akhir dikali 0,1, itu 10%, kurang 10%. Nah, ini variabel diskonnya untuk dicetak di sini nanti ya. Kemudian ini nyetak keterangan, diskonnya sekian, total biaya pemesanan setelah didiskon. Nah, kemudian ini nyetak pemberitahuan keterangan kepada pelanggannya bahwa penawaran lebih dari 50.000 ini diterapin. Nah, yang milih minuman berupa yang udah dimasukin tadi. Kemudian untuk pajak, ini pajaknya 10%, sudah dihitung dari atas, dari sini ya, ambil dari sini, ini maksudnya. Kemudian biaya pelayanannya 20.000, kemudian total pembayarannya itu total pembayarannya itu diambil dari total harga akhir. Itu total harga akhir diberi nilai, yaitu total harga akhir ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Cetak di sini. Oke, selanjutnya kita coba untuk skenario-nya. Skenario-nya, nah, misal kita pesan bakso, pesan 2, satu aja deh, satu. Mau pesan menu berikutnya, misal 3. Nah, dia akan nyetak truk itemnya bakso,
harga per itemnya 20.000, pesan 1, totalnya segini. Kemudian pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, totalnya 42.000. Kemudian skenario berikutnya kita mau beli bakso lagi, beli bakso 3, tidak habis lagi. Kemudian sistem udah menghitung, program ini udah menghitung bahwa bakso 3 itu lebih dari 50.000, makanya diberi tawaran minuman gratis. Kita misal ambil kopi, kemudian dia akan nyetak beli bakso 3, beli bakso per itemnya 20.000, beli 3, totalnya 60.000 untuk item bakso. Kemudian diterapin ya ini penawaran gratis minuman, ini milih kopi, dia pajaknya 10%, 6.000. Kemudian biaya pelayanan 20.000, jadi 60 tambah 20 tambah 6, 46.000. Oke, skenario selanjutnya, misal kita pesan 4, kita pesan sampai batas yang program ini bisa ya, kita pesan 4 menu berarti, kita pesan nasi padangnya 2, ya mau pesan lagi, kemudian beli bakso, beli 2 juga, ya, beli mie ayam, beli 2, ya, kemudian yang terakhir ini mau pesan soto, nah, minum es teh, nah, es tehnya beli 6. Oke, minuman gratis, air mineral aja, air mineral, enter, minuman tidak pasti, kopi aja deh, kopi. Setelah itu dia akan nyetak struk pembelian. Oke, nasi padangnya, pesanan yang pertama itu itemnya nasi padang, setelah itemnya 15.000, beli 2, totalnya untuk item nasi padang ini 30.000, dan ini untuk yang lain-lainnya, totalnya ini habis 160.000 ya. Kemudian dia dapat diskon karena pembeliannya lebih dari total biaya pemesanannya lebih dari 100.000, dapat diskon 10%. Diskon 10% itu diskon 10%, diskonnya 144. Total biaya pemesanan setelah diskon. Sepertinya ada salah untuk nyetak diskonnya. Kita coba cari diskon. Ini ya, 2 kali ini apa ya? Kita hitung aja dulu. Karena kalau begini, kita coba jalanin. Nasi padang baksonya. Oke, kita coba ya. Nasi padang beli 2, ya. Bakso beli 2, ya. Kemudian mie ayam beli 2, ya. Kemudian es teh beli 2, beli 6. Memang gratisnya beli kopi 160.000. Oke, ini udah bener. Total biaya pemesanannya 160.000. Karena lebih dari 100.000, dia dapat diskon 10%. Diskon 10%-nya itu 16.000 berarti. Jadi sekarang total biaya pemesanannya 144.000 karena udah dapat diskon 16.000 ya. Kemudian minuman gratisnya dapat, pilih kopi. Kemudian pajaknya 10%, 10% itu 16.000. Biaya pelayanannya 20.000. Jadi ini total biaya pemesanan 144.000 ditambah 16.000 ditambah 20.000. Jadi total pembayarannya 180.000 seperti itu. Oke, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk memeriksa hasil pekerjaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.